Cerita seorang stroke. Saya akan mengawali cerita. Teman saya stroke yang kedua kalinya. Pada stroke pertama, dia sudah bisa melakukan kegiatan atau mandiri untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri, mandi, makan, bersih-bersih tempat tidur, dan lain sebagainya. Sudah dilakukan dengan aman dan sudah dilakukan dengan sekian tahun. Setelah itu ada permasalahan dalam lingkup keluarganya mereka. Dia mempunyai 2 orang anak. Dia mempunyai 2 orang anak dan 2 orang anak itu sudah bekerja semuanya dan sudah menikah semuanya. Yang pertama, saya awali dengan kata-kata mudah-mudahan orang yang sehat, orang yang berkeluarga, dan orang yang stroke maupun yang sudah berkeluarga. Ini adalah timbul stroke yang kedua kali. Artinya stroke itu didominasi oleh pikiran dimasukkan hati dan tidak bisa dikeluarkan atau tidak mungkin diseringkan kepada semua orang. Tentunya seperti itu. Mari kita awali dengan cerita. Pada suatu saat, istrinya mengatakan bahwa saya ada rapat. Tunggu dulu. Waktu masih belum sakit, suaminya adalah wirausaha. Dan yang istrinya itu adalah pegawai negeri. Artinya dia mampu untuk mengumpulkan dunia atau untuk mengumpulkan material. Tentunya sudah bisa membuat rumah. Oke, itu adalah latar belakangnya dia. Bahwa dia mempunyai rumah, mempunyai anak, anaknya 2 sudah kawin semuanya. Pada suatu saat istrinya mengatakan kepada suami bahwa ada rapat di luar kota yang durasinya atau waktunya 24 jam. Jadi berangkat pagi, pulang pagi. Tentunya itu harus ada surat dari kantornya bahwa ada rapat atau meeting. Itu harus ada buktinya bahwa mau keberangkatan untuk melakukan rapat. Oke. Berangkatlah mereka. Sang istri berangkat untuk melakukan tugas. Nah, pada suatu saat, pada suatu sore, ya kira-kira antara katanya loh ya, kira-kira jam 4. Kira-kira jam 4 ada temen istrinya datang ke rumah untuk mencari istrinya yang satu kantor itu tadi. Ada keperluan apa, saya tidak, orangnya atau teman saya tidak menceritakan keperluannya apa, saya tidak. Cuma mengatakan bahwa istrinya pergi atau ada tugas rapat di luar kota dengan waktu 24 jam. Artinya pagi pulangnya pagi. Oke. Temennya langsung pulang. Temennya langsung pulang bahwa saya tidak dikasih tahu, saya tidak menerima surat untuk melakukan atau untuk perjalanan dinas ke luar kota. Pada suatu saat atau malamnya, teman saya yang stroke itu, yang sudah bisa aktivitas, dia tidur sendiri dengan pikiran yang begitu menghantui bahwa istrinya tidak jujur
tidak jujur, dan dimasukkan ke hati. Sampai seperti itu dia memikirkan sebagai sang istri yang tercinta itu tadi. Oke, untuk sementara saya lanjut ke hari berikutnya. Pagi dia datang atau dia pulang, ditanyain ke istrinya, udah selesai belum untuk meetingnya atau untuk rapatnya. Katanya sudah. Tapi dengan perkataan itu dia selalu sewot, artinya dia tidak seperti biasanya. Setelah beberapa hari antara dua manusia ini tadi, antara istri dan suami, tidak bertegur sapa, cuma dikasih makan saja suaminya, dibikinkan makan. Semuanya berjalan dengan singkat, antara 4 hari. Dia mengeluh bahwa dia sakit. Istrinya juga melihat suaminya tidak bisa duduk lagi dan tidak bisa berjalan lagi. Alangkah kagetnya sang istri tadi, dan cepat-cepat mengambil ambulan atau menelpon pihak rumah sakit untuk menjemput yang sakit itu tadi, yang tidak bisa berjalan. Oke, singkat cerita dia sudah mencapai ke rumah sakit. Ternyata adalah yang kedua, stroke yang kedua. Dia mengakibatkan stroke yang kedua dengan, ya kalau saya berpikir itu, berpikir terus dan selalu dimasukkan hati, karena temennya itu tadi tidak ada pemberitahuan untuk melakukan kegiatan atau rapat di luar kota, itu tidak ada. Setelah dia jatuh sakit yang kedua kalinya, stroke yang kedua kali, saya mempunyai pikiran, seandainya saya pun, saya juga memikir dan masuk ke hati, itu pun tidak saya bicarakan kepada semua orang. Dan orang itu, teman saya itu menyadari bahwa dia sudah tidak bisa melakukan pekerjaan dan tidak bisa menghasilkan. Jadi yang menghasilkan adalah sebagai kepala rumah tangga, adalah sebagai istrinya, untuk menghidupi dan untuk memberikan obat atau membeli obat. Untuk terapi itu membutuhkan biaya juga. Tapi dengan keadaan seperti itu, saya menyimpulkan bahwa stroke itu 50% dari pemikiran masuk ke hati. 50%, karena apa? Pada waktu jatuh sakit dia mempunyai problem. Dia mempunyai masalah dalam rumah tangga. Terus dia jatuh sakit lagi, yang kedua kali. Artinya stroke itu dipicu oleh pikiran, dan pikiran itu dimasukkan ke hati. Alangkah baiknya bagi teman-teman yang stroke seperti saya, tidak usahlah memikirkan segala sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Yang penting untuk teman-teman saya yang stroke, cukup diberi nafkah, cukup berolahraga, cukup bersenda gurau dengan tetangga sebelah, itu adalah sudah cukup untuk meyakinkan bahwa kita yang stroke ini bisa sembuh, mempunyai kebahagiaan tersendiri. Apabila ada suara-suara yang tidak perlu didengarkan, tidak usah didengarkan. Ujung-ujungnya nanti
teman saya yang stroke dan saya yang stroke akan menimbulkan stroke yang kedua kali, akan lebih parah lagi. Itulah cerita yang disampaikan kepada saya, bahwa sang suami mengalami stroke yang kedua adalah pikiran. Saya tidak menyalahkan istrinya, karena saya tidak tahu yang dikerjakan pada waktu dia berangkat rapat. Itulah, makanya saya mohon kepada suatu rumah tangga, kalau bisa memberikan pengertian yang transparan, yang betul-betul nyata dan real. Itu tidak akan terjadi kesalahpahaman dan badan kita akan selalu sehat. Pola-pola itu adalah satu pola berpikir dan dimasukkan ke hati, itu adalah 50% yang mengakibatkan kita menjadi sakit atau menjadi serangan stroke yang kedua. Itu saja, mudah-mudahan bagi orang yang sehat, bagi orang yang stroke, bagi keluarga yang kurang harmonis, mudah-mudahan semua kegiatan yang ada di luar rumah bisa berbicara dengan nyata dan real. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadikan gambaran atau bisa menjadikan suatu kebahagiaan untuk tetap menjalin hubungan antara suami dan istri biar kondisi apapun, stroke dan lainnya atau penyakit yang lainnya. Mudah-mudahan ini adalah gambaran-gambaran saya bisa dijadikan berpikir untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe.